Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Menteri Agama yang kita muliakan, kita banggakan, para duta besar, jamaah sekalian, salat isya dan tarawih Masjid Istiqlal yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya jualah hari ini kita telah memasuki hari yang ke-6 dari perjalanan perintah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan diterima serta mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari yang masih panjang, yang masih tertinggal, kita diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan baik dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, topik tausiah Ramadan pada malam hari ini mengambil tema tafsir ekologis tentang khalifah dan green lifestyle. Topik yang cukup menarik dan membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab suci wahyu Allah yang sempurna, yang dapat menyelesaikan semua permasalahan umat. Tafsir ekologis tentang khalifah dan green lifestyle menghubungkan tentang khalifah dalam Islam dengan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan hidup di bumi ini. Dalam Islam, manusia dianggap sebagai khalifah, pemimpin atau wakil Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memelihara, mengelola bumi dengan bijaksana. Konsep ini tercermin dalam ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan manusia tentang tanggung jawabnya dalam menjaga alam semesta sebagai wujud amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah yang baru saja kita dengarkan tadi, ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Jawaban dari malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ini bukanlah protes dari malaikat, tetapi untuk mengungkap hakikat daripada keberadaan
makhluknya yang baru diciptakan, Adam alaihi salatu wassalam. Banyak yang keliru dalam menafsirkan bahwa ini protes dari malaikat, sementara malaikat adalah makhluk yang tidak pernah melakukan itu. Ayat 6 surah At-Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat yang menceritakan tentang khalifah ini menunjukkan bahwa manusia diberi peran sebagai pemimpin di bumi ini dengan kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam dan menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi khalifah bukan hanya soal memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga kelestarian alam sebagai bentuk penghormatan terhadap ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Green lifestyle atau yang sering kita sebut dengan gaya hidup ramah lingkungan sangat sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kesederhanaan, kebersihan, dan kelestarian alam. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam dan untuk menjaga keberlanjutan hidup di muka bumi ini. Beberapa prinsip yang kita temukan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, tidak berlebihan, yang disebut dengan al-israf. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Islam juga melarang pemborosan dan mengajarkan umatnya untuk hidup hemat, termasuk dalam penggunaan sumber daya alam. Menjaga kebersihan alam dan kesehatan, Islam mengajarkan juga seperti itu, seperti yang terkandung di dalam hadis yang selalu kita baca dan kita hafal, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Meletakkan sumber daya alam pada posisi yang sebenarnya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sekiranya kiamat sudah terjadi dan di tangan seseorang ada bibit pohon untuk bisa ditanamnya dan ia mampu untuk menanamnya, hendaklah ia menanamnya. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga dan menanam pohon yang merupakan bahagian dari usaha menjaga kelestarian alam. Sebagai khalifah di muka bumi ini, Islam mengajak umatnya untuk mengimplementasikan green lifestyle dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, mengurangi penggunaan plastik dan sampah yang tidak terurai, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan atau beralih dari transportasi umum, menanam pohon dan merawat alam sekitar, menggunakan sumber daya alam secara bijak seperti pertanian yang ramah lingkungan dan menghindari praktek perusakan alam seperti penebangan hutan dan lain-lain sebagainya. Dari itu dapat kita simpulkan bahwa tafsir ekologis tentang khalifah dan gaya hidup hijau, green lifestyle, mengintegrasikan pemahaman agama
dengan kesadaran lingkungan, ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, konsep khalifah dalam perspektif ekologis adalah pertama, bertanggung jawab. Manusia sebagai khalifah di bumi ini memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian alam. Ini bukan hanya hak untuk memanfaatkan saja, tetapi juga berkewajiban untuk merawat dan melestarikannya. Konsep khalifah juga menekankan bahwa manusia adalah pengelola bumi, bukan pemilik yang semena-menanya. Ada amanah di situ. Alam semesta adalah amanah dari Tuhan yang harus dijaga dengan baik. Kerusakan alam sama dengan pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Kesadaran akan amanah ini mendorong manusia untuk hidup harmonis dengan alam sekitarnya. Keseimbangan harus dijaga. Khalifah yang baik adalah yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem. Ini berarti memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Di samping ada konsep tawazun, keseimbangan dalam Al-Quran menjadi landasan penting dalam tafsir ekologis itu. Gaya hidup hijau, green lifestyle dalam perspektif Islam menawarkan konsumsi yang bertanggung jawab. Islam mengajarkan tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi. Gaya hidup hijau mendorong konsumsi yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Mengurangi sampah, menggunakan produk daur ulang, dan menghindari penggunaan bahan kimia yang berbahaya adalah bahagian dari gaya hidup hijau yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Pelestarian sumber daya alam, menjaga kelestarian air, tanah, dan udara agar kewajiban setiap muslim ini adalah harus ditegakkan. Gaya hidup hijau mendorong praktek-praktek seperti hemat air, reboisasi, dan penggunaan energi terbarukan. Islam melarang pencemaran hidup, pencemaran lingkungan hidup, dan kerusakan alam, sehingga gaya hidup hijau menjadi cerminan dari ketaatan terhadap ajaran agama. Maka disinilah perlu ditumbuhkan yang disebut dengan gaya hidup hijau yang mencakup peningkatan kesadaran ekologis. Ini berarti memahami dampak tindakan kita terhadap lingkungan dan mengambil langkah untuk mengurangi dampak negatif. Dalam Islam, apabila kita renungkan ciptaan-ciptaan Tuhan dalam bentuk tafakkur untuk beribadah, kesadaran ini dapat ditingkatkan melalui tafakkur tentang keindahan dan kompleksitas daripada alam itu. Maka disinilah diperlukan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pengelolaan lingkungan berbasis ketuhanan yang Maha Esa, pengelolaan lingkungan berbasis kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dari situlah perlu adanya integrasi tafsir ekologis dan gaya hidup hijau. Maka dari itulah dapat disimpulkan bahwa apa yang sekarang ini berkembang dan terus berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, di dalam Al-Quran kita temukan isyarat-isyarat ilmiah untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari sinilah kita dapat memahami bahwa mewujudkan lingkungan dalam bentuk melestarikan kehidupan dalam lingkungan yang ramah, lingkungan yang bermanfaat, dan sekaligus ini adalah sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebagai bukti
bahwa Al-Quranul Karim walaupun ayat-ayatnya hanya berjumlah 6.236 ayat, sementara manusia dengan perkembangannya yang setiap saat mengalami perubahan-perubahan, mengalami apa yang dihadapi dengan problematika kehidupan sehari-hari, sudah diberikan isyarat-isyarat oleh Al-Quran untuk penyelesaiannya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagai seorang pakar dan sekaligus tokoh mazhab yang wafat 204 Hijriah, ketika menulis karyanya yang monumental yang disebut dengan Ar-Risalah, beliau sampaikan, falaisat tanzilu manzilah bi ahadim min ahli dinillah illa wa fi kitabillah as-sabilu alal huda fiha. Setiap peristiwa problematika kehidupan, solusinya ada di dalam Al-Quranul Karim. Jalan satu-satunya kita harus mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim yang lengkap dan semua konsep kehidupan ada di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.